Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, balik lagi dengan channel kita Belajar Bareng Yuk. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas tentang peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2011 tentang sungai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Bab 1, ketentuan umum. Pasal 1 seperti pada umumnya ini menjelaskan perihal definisi-definisi dari kata-kata atau definisi-definisi dari beberapa pokok yang akan dibahas. Yang pertama ada sungai. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. Kemudian ada danau. Paparan banjir adalah tampungan air alami yang merupakan bagian dari sungai yang muka airnya terpengaruh langsung oleh muka air sungai. Kemudian ini ada daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami. Yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Kemudian ada wilayah sungai adalah satuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2000 km persegi. Kemudian ada banjir. Banjir adalah peristiwa meluapnya air sungai melebihi palung sungai. Kemudian definisi dari bantaran sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan atau kanan palung sungai. Garis sempadan adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai. Kemudian seterusnya seperti dapat teman baca. Oh ya, ini untuk di layar sebelah kanan ini adalah pasal-pasalnya ya. Kemudian di sebelah kiri merupakan penjelasan dari pasal-pasal tersebut. Oke, selanjutnya pasal kedua, peraturan pemerintah ini mengatur mengenai ruang sungai, pengelolaan sungai, perizinan, sistem informasi, dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian pasal ketiga, ayat 1, sungai dikuasai oleh negara dan merupakan kekayaan negara. Ayat 2, pengelolaan sungai dilakukan secara merlu, terpadu, dan berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan fungsi sungai yang berkelanjutan. Pasal 4, pengelolaan sungai. Mohon maaf, kita baca dulu sebelah kiri ini penjelasannya untuk pasal 3 ayat kedua. Yang dimaksud dengan fungsi sungai adalah manfaat keberadaan sungai bagi kehidupan manusia dan kehidupan alam. Ya, kehidupan manusia seperti untuk wadah air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sanitasi lingkungan, pertanian, industri, pariwisata, olahraga, dan lain-lain. Kemudian untuk manfaatnya bagi kehidupan alam berupa manfaat keberadaan sungai sebagai pemenuh kualitas air, penyalur banjir, dan pembangkit utama ekosistem flora dan fauna. Kemudian ada fungsi sungai sebagai pemulih kualitas air, ada fungsi sungai sebagai penyalur banjir, dan fungsi sungai sebagai pembangkit utama ekosistem flora dan fauna. Oke, dilanjutkan ke pasal keempat, pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 dilakukan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten atau kota sesuai dengan kewenangannya. Dan kita masuk ke bab kedua yaitu ruang sungai, pasal 5 ayat 1. Sungai terdiri atas A, palung sungai, dan B, sempadan sungai. Ayat kedua, palung sungai dan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 membentuk ruang sungai. Yang ketiga, dalam hal kondisi topografi tertentu dan atau banjir, ruang sungai dapat terhubung dengan danau, paparan banjir, dan atau dataran banjir. Ayat 4, palung sungai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A berfungsi sebagai ruang wadah air mengalir dan sebagai tempat berlangsungnya kehidupan ekosistem sungai.
Ayat kelimanya, sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu. Kemudian penjelasannya untuk pasal 5 ayat 5, sempadan sungai mempunyai beberapa fungsi penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, antara lain A. Karena dekat dengan air, B. Semak dan rumputan yang tumbuh di sempadan sungai berfungsi sebagai filter yang sangat efektif terhadap polutan seperti pupuk, obat anti hama patogen dan logam berat, sehingga kualitas air sungai terjaga dari pencemaran. Kemudian tumbuh-tumbuhan juga dapat menahan erosi karena sistem perakarannya yang masuk ke dalam memperkuat struktur tanah, menimbulnya dedaunan dan sisa tumbuhan yang mati menyediakan tempat berlindung, berteduh, dan sumber makanan bagi berbagai jenis spesies binatang akuatik dan satwa liar lainnya. Kemudian yang E, kawasan tepi sungai yang sepadannya tertata asri menjadikan properti bernilai tinggi karena terjalin kehidupan yang harmonis antara manusia dan alam. Lingkungan yang teduh dengan tumbuh-tumbuhan, ada burung berkicau di dekat air jernih yang mengalir menciptakan rasa nyaman dan tentram tersendiri. Kemudian di pasal 6 ayat 1 berbunyi, palung sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf A membentuk jaringan pengaliran air, baik yang mengalir secara menerus maupun berkala. Ayat 2-nya, palung sungai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan berdasarkan topografi terendah alur sungai. Nah, penjelasan untuk ayat 2-nya, penentuan palung sungai dapat dilakukan secara visual di lapangan. Dalam hal sungai aluvia, palung sungai ditentukan dengan debit rencana antara debit 2 tahunan atau Q2 sampai dengan 5 tahunan atau Q5. Oke, kita masuk ke pasal 8. Kita masuk ke pasal 8 yang berbunyi ayat 1, sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf B meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi sungai dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul. Jadi sempadan itu batasnya itu yang meliputi ruang kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kiri tanggul untuk sungai bertanggul. Kemudian ayat keduanya, garis sempadan sebagaimana masuk pada ayat 1 ditentukan pada A. Sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan. B. Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan. C. Sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan. D. Sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan. E. Sungai yang terpengaruh pasang air laut. F. Danau paparan banjir. Dan G. Mata air. Pasal 9. Garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 huruf A ditentukan A. Paling sedikit berjarak 10 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 meter. B. Paling sedikit berjarak 15 meter dari tepi kanan dan kiri palung sungai sepanjang alur sungai dalam hal keadaan sungai lebih dari 3 meter sampai dengan 20 meter. C. Paling sedikit berjarak 30 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 meter. Nah, ini penjelasannya. Yang dimaksud dengan tepi kiri kanan palung sungai adalah tepi palung sungai yang ditentukan pada saat penetapan garis sempadan. Dalam hal sungai sangat landai sehingga penentuan tepi palung sungai sulit dilakukan. Penentuan tepi palung sungai dilakukan dengan membuat perkiraan evaluasi muka air pada debit dominan Q2 sampai Q5 dan evaluasi muka air dan elevasi muka air banjir yang pernah terjadi. Tapi palung sungai terletak di antara dua elevasi tersebut.
ini dalam hal sungai sangat landai sehingga penentuan tepi palung sungai sulit dilakukan. Penentuan tepi palung sungai dilakukan dengan membuat perkiraan elevasi muka air pada debit dominan Q2 dan Q5 dan elevasi muka air banjir yang pernah terjadi. Tepi palung sungai terletak di antara dua elevasi tersebut. Kemudian pasal 10 ayat 1, sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan. Maksud dalam pasal 8 ayat 2 huruf B terdiri atas A. Sungai besar dengan das lebih besar dari 500 km persegi dan B. Sungai kecil dengan luas das kurang dari atau sama dengan 500 km persegi. Ayat kedua, garis sempadan sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A ditentukan paling sedikit berjarak 100 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai. Ayat 3, garis sempadan sungai kecil tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B ditentukan paling sedikit 50 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai. Kemudian pasal 11, garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 huruf C ditentukan paling sedikit berjarak 3 meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai. Pasal 12, ini penjelasannya untuk peningkatan fungsinya. Tanggul dapat diperkuat, ditinggikan, dan diperlebar yang dapat berakibat bergesernya letak garis sempadan sehingga penentuan garis sempadan perlu memperhatikan kemungkinan perubahan dimensi tanggul tersebut dengan mengambil jarak sempadan yang lebih lebar. Pasal 12, garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 huruf D ditentukan paling sedikit berjarak 5 meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai. Pasal 13, penentuan garis sempadan yang terpengaruh pasang air laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 huruf E dilakukan dengan cara yang sama dengan penentuan garis sempadan sempadan sesuai pasal 9, 10, 11, dan 12 yang diukur dari tepi muka air pasang rata-rata. Nah, ini penjelasannya pasal 13 yang dimaksud dengan sungai terpengaruh pasang air laut adalah jika muka air pada saat pasang melebihi tepi palung sungai. Contoh penentuan garis sempadan yang terpengaruh pasang air laut. Garis sempadan untuk sungai terpengaruh pasang air laut tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan memanjang sungai paling sedikit berjarak 100 meter dari tepi muka air pasang rata-rata. Demikian pula untuk kondisi sungai lainnya. Sepadan sungai yang terpengaruh pasang air laut ditentukan hanya untuk bagian luas sungai yang terpengaruh pasang air laut saja. Kemudian di pasal 14, garis sempadan danau paparan banjir sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 huruf E ditentukan mengelilingi danau paparan banjir paling sedikit berjarak 50 meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi. Nah, penjelasannya untuk pasal 14, sempadan danau paparan banjir juga disebut sebagai sabuk hijau yang mengelilingi danau paparan banjir. Danau ini berbeda dengan dataran banjir dalam hal keberadaan genangan. Danau paparan banjir di musim kemarau tetap berupa danau atau ada genangan dan bertambah luas di musim hujan. Sedangkan dataran banjir di musim kemarau berupa dataran atau tidak ada genangan. Baru pada musim penghujan dataran tersebut tergenang air luapan sungai. Pasal 15, garis sempadan mata air sebagaimana maksud dalam pasal 8 ayat 2 huruf G ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 meter dari pusat mata air. Kemudian pasal 16 ayat 1, garis sempadan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ditetapkan oleh menteri, gubernur, atau bupati atau wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat keduanya, penetapan garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan kajian penetapan garis sempadan. Ayat 3, dalam penetapan garis sempadan harus mempertimbangkan karakteristik geomorfologi sungai, kondisi sosial budaya masyarakat setempat, serta memperhatikan jalan akses bagi peralatan, bahan, sumber daya manusia untuk melakukan
kegiatan, operasi, dan pemeliharaan sungai. Ayat keempat, kajian penetapan garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 memuat paling sedikit mengenai batas ruas sungai yang ditetapkan, letak garis sempadan, serta rincian jumlah dan jenis bangunan yang terdapat di dalam sempadan. Ayat 5. Kajian penetapan garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Menteri Gubernur atau Bupati Wali Kota sesuai kewenangannya. Ayat 6. Tim kajian penetapan garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 beranggotakan wakil dari instansi teknis dan unsur masyarakat. Nah, ini penjelasannya ya untuk ayat 3 yang dimaksud dengan karakteristik geomorfologi sungai adalah keseluruhan sifat geohidrologi daerah aliran sungai yang membentuk ciri spesifik sungai tertentu. Misalnya A. Fluktuasi aliran sungai, B. Perubahan kandungan sedimen di sungai, dan C. Kecenderungan perubahan geometri sungai yang meliputi lebar dasar, tinggi tebing, kemiringan memanjang sungai, pembentukan kelokan atau meander, dan jalinan atau braided sungai. Beberapa sungai memiliki karakter yang spesifik, misalnya berkelok-kelok atau meandering, berjalin atau braided, membawa pasir, dan atau aliran lahar. Sesuai jenis ini, palung sungainya berubah sangat dinamis. Palung sungainya berubah sangat dinamis. Penentuan garis sepadan untuk sungai seperti ini perlu dilakukan secara lebih hati-hati dan agar ditentukan lebih lebar mengikuti batas terluar alur dinamisnya. Yang dimaksud dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat adalah perilaku, adat, kebiasaan, dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat setempat khususnya yang terkait dengan sungai. Yang dimaksud dengan kegiatan operasi dan pemeliharaan sungai adalah kegiatan yang berkaitan dengan berfungsinya sungai dan beroperasinya bangunan sungai, meliputi antara lain pengawasan, pemeliharaan, operasi, dan perbaikan. Oke, untuk ayat 4-nya penjelasannya hasil kajian disampaikan kepada masyarakat sebagai informasi lengkap dengan rencana penetapan sempadan dan jadwal pelaksanaannya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke pasal 17 ayat 1. Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 2 menunjukkan terdapat bangunan dalam sempadan sungai, maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai. Ayat 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam sempadan sungai untuk fasilitas kepentingan tertentu meliputi A. Bangunan prasarana sumber daya air, B. Fasilitas jembatan dan dermaga, C. Jalur pipa gas dan air minum, dan D. Rentangan kabel listrik dan telekomunikasi. Nah, penjelasannya ayat 1 yang dimaksud dengan status quo adalah kondisi tidak boleh mengubah, menambah, ataupun memperbaiki bangunan. Yang dimaksud dengan bertahap adalah sesuai prioritas dan kemampuan serta dengan partisipasi masyarakat. Kemudian kita masuk ke bab ketiga, pengelolaan sungai. Bagian ke-1 umum, pasal 18 ayat 1. Pengelolaan sungai meliputi A. Konservasi sungai, B. Pengembangan sungai, dan C. Pengendalian daya rusak air sungai. Ayat 2. Pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui tahapan A. Penyusunan program dan kegiatan, B. Pelaksanaan kegiatan, dan C. Pemantauan dan evaluasi. Jadi seperti pada umumnya ya, tahapannya ya pemrograman kegiatan, disusun dulu nih programnya apa aja nih yang mau dilakukan, kemudian pelaksanaan kegiatannya, setelah itu baru setelah dilakukan kegiatannya ada pemantauan atau monitoring dan evaluasi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya pasal 19 ayat 1. Pengelolaan sungai sebagaimana maksud dalam pasal 18 dilakukan oleh A. Menteri, B. Gubernur, C. Bupati atau Wali Kota. Nah, kalau untuk menteri, untuk sungai pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional. Untuk gubernur, itu untuk sungai pada wilayah sungai lintas kabupaten atau kota. Kemudian kalau bupati atau wali kota untuk sungai pada wilayah sungai dalam satu kabupaten atau kota. Nah, ayat keduanya, pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan melibatkan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait. Nah, ayat ketiganya, pengelolaan sungai dilaksanakan berdasarkan norma, standar, pedoman, dan kriteria yang ditetapkan oleh menteri. Kemudian
Kemudian bagian kedua, konservasi sungai. Pasal 20 ayat 1, konservasi sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 1 huruf A dilakukan melalui kegiatan A. Perlindungan sungai, B. Pencegahan pencemaran air sungai. Ayat keduanya, perlindungan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dilakukan melalui perlindungan terhadap A. Palung sungai, B. Sempadan sungai, C. Danau paparan banjir, dan D. Dataran banjir. Ayat ketiganya, perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan pula terhadap A. Aliran pemeliharaan sungai, dan B. Ruas restorasi sungai. Nah, ini penjelasannya untuk pasal 20 ayat 1 yang dimaksud dengan perlindungan sungai adalah upaya untuk menjaga dan mempertahankan fungsi sungai. Yang dimaksud dengan pencegahan pencemaran air sungai adalah upaya untuk menjaga dan melindungi kualitas air sungai. Pasal 21 ayat 1, perlindungan palung sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf A dilakukan dengan menjaga dimensi palung sungai. Menjaga dimensi palung sungai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui pengaturan pengambilan komoditas tambang di sungai. Ayat 3, pengambilan komoditas tambang di sungai sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hanya dapat dilakukan pada sungai yang mengalami kenaikan dasar sungai. Nah, penjelasannya untuk ayat 1-nya, perlindungan palung sungai dimaksudkan agar dimensi palung sungai tetap terjaga dari gangguan aliran dan kerusakan palung sungai. Ayat keduanya, yang dimaksud dengan komoditas tambang adalah bahan galian di sungai berupa sedimen, pasir, kerikil, dan batu yang dapat terbawa aliran sungai. Bahan galian ini bersifat dinamis, datang dan pergi bergerak ke hilir sesuai dengan kemampuan angkut aliran air. Untuk sungai aluvial, bahan galian dinamis ini adalah bahan penyusun sungai itu sendiri yang berfungsi sebagai wadah air mengalir. Oleh karenanya, pengambilannya perlu diatur, jangan sampai merusak palung sungai. Mengingat pengaruh negatif yang sangat luas dan merugikan, perizinan tentang pengambilan komoditas tambang di sungai perlu diatur secara cermat dan dipantau secara menerus. Dalam perizinan perlu ditentukan secara jelas kapan kegiatan pengambilan komoditas tambang di sungai tersebut harus dihentikan dan atau diakhiri. Kemudian penjelasan ayat ketiganya, yang dimaksud dengan sungai yang mengalami kenaikan dasar sungai adalah sungai atau ruas sungai yang membawa sedimen melebihi kapasitas angkutnya, sehingga sebagian kelebihan sedimen akan diendapkan dan mengakibatkan kenaikan dasar sungai. Hal ini terjadi jika terdapat penambahan beban sedimen atau pengurangan debit air di bagian hulu ruas sungai yang berlangsung lama dan menerus. Kemudian selanjutnya kita masuk ke pasal 22. Nah, pasal 22 ayat 1 berbunyi tentang perlindungan sepadan sungai sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat 2 huruf B dilakukan melalui pembatasan pemanfaatan sempadan sungai. Ayat keduanya, di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan A. Menanam tanaman selain rumput, B. Mendirikan bangunan, dan C. Mengurangi dimensi tanggul. Ayat ketiga, pemanfaatan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan untuk keperluan tertentu. Nah, ini pasal 22 ayat 3 penjelasannya, yang dimaksud dengan keperluan tertentu dalam pemanfaatan bantaran dan sempadan sungai meliputi A. Bangunan prasarana sumber daya air, B. Fasilitas jembatan dan dermaga, C. Jalur pipa gas dan air minum, D. Rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, dan E. Kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, misalnya tanaman sayur mayur. Pasal 23 ayat 1. Perlindungan danau paparan banjir sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf C dilakukan dengan mengendalikan sedimen dan pencemaran air pada danau. Ayat kedua, pengendalian sedimennya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan pencegahan erosi pada daerah tangkapan air. Nah, penjelasannya untuk ayat kedua, yang dimaksud dengan daerah tangkapan air adalah kawasan di hulu danau yang memasok air ke danau. Nah, pasal 24, perlindungan dataran banjir sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf D dilakukan pada dataran banjir yang berpotensi menampung banjir. Ayat kedua, perlindungan dataran banjir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan membebaskan dataran banjir dari peruntukannya yang mengganggu fungsi penampung banjir.
Nah, ini ayat satunya dimaksud dengan dataran banjir yang berpotensi menampung banjir adalah dataran banjir yang dicadangkan sebagai tempat penampung air selama musim banjir untuk menghindari banjir yang lebih besar di bagian hilir. Ayat kedua yang dimaksud dengan membebaskan dataran banjir dari peruntukan yang mengganggu fungsi penampung banjir adalah menghindari berkembangnya dataran banjir menjadi kawasan pengembangan yang mengakibatkan kerugian besar jika terjadi banjir. Pasal 25 ayat 1. Perlindungan aliran pemeliharaan sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 3 huruf A ditujukan untuk menjaga ekosistem sungai. Ayat 2, menjaga ekosistem sungai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan mulai dari hulu sampai muara sungai. Ayat 3, perlindungan aliran pemeliharaan sungai dilakukan dengan mengendalikan ketersediaan debit andalan 95%. Ayat 4, dalam hal debit andalan 95% tidak tercapai, pengelola sumber daya air harus mengendalikan perbaikan air di hulu. Penjelasannya, ayat 1 yang dimaksud dengan aliran pemeliharaan sungai adalah aliran air minimum yang harus tersedia di sungai untuk menjaga kehidupan ekosistem sungai. Ayat 3 yang dimaksud dengan debit andalan 95% adalah aliran air dalam meter kubik per detik yang selalu tersedia dalam 95%. Waktu pengamatan atau hanya paling banyak 5% kemungkinannya adalah tidak tercapai. Nah, untuk pasal 26 ayat 1, perlindungan ruas restorasi sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 3 huruf B ditujukan untuk mengembalikan sungai ke kondisi alami. Ayat 2, perlindungan ruas restorasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui A. Kegiatan fisik, B. Rekayasa secara vegetasi. Ayat 3, kegiatan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A meliputi penataan palung sungai, penataan sempadan sungai, dan sempadan danau paparan banjir, serta rehabilitasi alur sungai. Nah, untuk penjelasannya, pasal 26 ayat 1 yang dimaksud dengan kondisi sungai alami adalah keadaan lingkungan sungai alami yang direncanakan sebagai kondisi yang ingin dicapai. Ayat 2, prioritas utama restorasi sungai adalah mencegah kerusakan berlanjut pada ruas sungai tertentu dan direncanakan agar menjadi ruas sungai yang sehat kembali. Sungai yang sehat tercermin dari berkembangnya kehidupan berbagai jenis flora dan fauna di sungai tersebut. Pasal 27 ayat 1, pencegahan pencemaran air sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 huruf B dilakukan melalui A. Penetapan daya tampung beban pencemaran. B. Identifikasi dan inventarisasi sumber air limbah yang masuk ke sungai. C. Penetapan persyaratan dan tata cara pembuangan air limbah. D. Pelarangan pembuangan sampah ke sungai. E. Pemantauan kualitas air pada sungai. Dan F. Pengawasan air limbah yang masuk ke sungai. Ayat keduanya, pencegahan pencemaran air sungai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pasal 27 penjelasannya ini apa nih? Ayat 1 yang dimaksud dengan air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair. Ayat 2 yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sampah. Selanjutnya, pasal 28. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan sungai diatur dengan peraturan menteri. Nah, penjelasannya, peraturan menteri mengenai tata cara perlindungan sungai paling sedikit meliputi pengaturan mengenai pengambilan komoditas tambang di sungai, aliran pemeliharaan sungai, dan restorasi sungai. Pasal 29. Bagian ketiga, pengembangan sungai. Pasal 29. Pengembangan sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 1 huruf B merupakan bagian dari pengembangan sumber daya air. Pasal 30 ayat 1, pengembangan sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dilakukan melalui pemanfaatan sungai. Ayat 2, pemanfaatan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pemanfaatan untuk A. Rumah tangga. B. Pertanian. C. Sanitasi lingkungan. D. Industri. E. Pariwisata. F. Olahraga. Kemudian pertahanan, perikanan, pembangkit tenaga listrik, dan transportasi. Nah, ayat ketiganya, pengembangan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan tidak merusak ekosistem sungai, mempertimbangkan karakteristik sungai,
kelestarian keanekaragaman hayati, serta kekhasan dan aspirasi daerah atau masyarakat setempat. Nah, ini untuk penjelasan ayat 3-nya dari pasal 30 bisa teman-teman baca pada layar sebelah kiri. Seperti ini ya penjelasannya. Oke, kita sudah sampai pada pasal 30 dan berarti berakhir sudah video kita kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Semoga bisa bermanfaat, dan bila sekiranya ini bermanfaat dapat di-share ke teman-teman kalian yang lainnya. Terima kasih, semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.